Potensi industri transportasi di Indonesia begitu luar biasa. Melalui PT Inka tidak hanya mengembangkan industri kereta api saja, melainkan transportasi terintegrasi juga dimaksimalkan. Bija Pagi akan bahasnya bersama GM Corporate Secretary PT Inka di Kota Madiun. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Kota Madiun, tepatnya di PT Inka, yakni Industri Kereta Api Persero, dan sudah bersama saya Pak Pugu selaku GM Corporate Secretary. Selamat pagi Pak Pugu. Selamat pagi Pak. Pak Pugu, seperti kita ketahui bersama bahwa PT Inka ini sudah berdiri sejak 1981. Ini artinya sudah 40 tahun lebih PT Inka ini berdiri. Ya, bisa diceritakan seperti apa Pak sejarah dari PT Inka ini berdiri? Jadi PT Inka ini berdiri tahun 1981 Pak, yang diinisiasi oleh Bapak B.J. Habibie waktu itu. Jadi pemerintah sangat konsen akan kemandirian industri di Indonesia ini, utamanya industri kereta api, sehingga didirikanlah PT Inka pada tahun 1981 di Madiun. Kenapa di Madiun? Karena di Madiun ini dulu ada bengkel lokomotif uap satu-satunya di Pulau Jawa yang terbesar saat itu, yang dimiliki oleh PJKA, sehingga pemerintah berinisiasi untuk merubah wajah Kota Madiun ini menjadi kawasan industri perkeretaapian, yaitu PT Inka. Nah, kenapa di Madiun? Ya, yang jelas pemerintah ingin pembangunan ini merata, tidak hanya terpusat di kota-kota besar. Dipilihlah Kota Madiun ini yang sekarang menjadi industri kereta api hingga saat ini. Jadi sudah keren dari dulu ya Pak ya, dari tahun 1900-an Kota Madiun ini dipilih untuk menjadi kantor pusat sekaligus pabrik dari PT Inka untuk membuat kereta api di Indonesia. Betul sekali, Pak. Oke, Pak Pugu, kalau kita lihat ini PT Inka ini merupakan PT yang memproduksi kereta api dan juga terintegrasi se-Asia Tenggara. Maksudnya terintegrasi ini seperti apa ini Pak? Jadi PT Inka ini membuat kereta api bukan hanya berdasarkan desain yang ada, tapi kita juga mengembangkan desain Pak. Jadi kita membuat kereta api mulai dari ide dasar, kemudian membuat desain awal, kemudian kita approve-kan kepada konsumen, kemudian kita mulai melakukan sourcing material, komponen yang ada, pengadaan, hingga akhirnya jadi menjadi suatu produk kereta api ini, sehingga semuanya itu mulai dari awal hingga integrasinya kita lakukan semua di Madiun ini. Wow, dan itu dari awal berdiri memang jadi satu Pak ya, atau terintegrasi dari dulu? Jadi konsep awal memang kita ingin mempunyai industri kereta api yang mandiri Pak. Itu konsep dari Pak Habibie waktu itu yang kita pegang hingga saat ini, hingga kita bisa membuat berbagai macam jenis kereta seperti yang ada di display ini Pak. Ini merupakan kereta yang pernah kami bikin mulai awal. Yang di tengah ini Kuda Troya, kita namakan Sibelu Kuda Troya, di mana ini merupakan produk pertama kami kerjasama dengan pihak Jepang waktu itu Pak, dengan Konsario, hingga saat ini kita bisa mendesain hingga memproduksi sendiri. Sudah berapa produk Pak yang dihasilkan? Kalau dalam 40 tahun ini berarti ada ratusan bahkan ribuan begitu ya Pak? Iya, sudah banyak sekali Pak sejak awal. Jadi mulai pertama kali kita bikin gerbong barang, kemudian meningkat menjadi kereta penumpang, kemudian meningkat menjadi kereta berpenggerak, baik itu menggunakan listrik maupun menggunakan diesel, hingga pada akhirnya produk kami yang terakhir adalah LRT Pak, yang bisa bergerak sendiri. Jadi kereta ini sudah driverless, semua dikendalikan dari stasiun pengendali, sehingga tidak menggunakan masinis lagi. Dengan demikian tingkat kesalahan atau human error bisa ditekan. Yang pada gilirannya headway atau jarak antar keretanya itu bisa lebih rapat lagi. Pak, kalau dibandingkan dengan kereta zaman dulu sampai saat ini begitu, apa teknologi terkini yang sedang dikembangkan oleh PT Inka? Jadi yang terakhir kita kembangkan adalah
GOA 3 Mbak, jadi kereta yang bisa berjalan tanpa masinis, driverless. Kemudian ke depan kami tetap melakukan inovasi agar bisa membuat kereta dengan medium speed Mbak. Medium speed ini kereta dengan kecepatan menengah di atas 150 km per jam. Wow. Yang harapannya bisa menjawab tantangan atau permintaan masyarakat akan kereta yang bisa lebih cepat dari yang ada sekarang. Oke. Produk apa saja Pak yang sudah diproduksi oleh PT Inka saat ini? Jadi mulai pertama kami membuat kereta berpenggerak, kereta taman penggerak ini Mbak, atau Sibelo Kuda Troya itu, kemudian berbagai macam gerbong barang mulai dari flat car hingga KKBW. KKBW ini untuk mengangkut batu bara Mbak, ada beberapa macam. Ada yang curah samping itu pintu sampingnya dibuka, kemudian ada yang curah putar yang paling banyak dipakai di daerah Tarahan, jadi dia bisa diputar untuk unloadingnya sehingga bisa lebih cepat dan angkutannya bisa lebih banyak. Kemudian untuk kereta penumpang kita mulai dari kereta berpenggerak tanpa penggerak, kemudian melangkah ke kereta berpenggerak, kemudian melangkah lagi ke kereta hybrid. Nah, saat ini kita lagi mengembangkan yang kereta hybrid ini. Kereta hybrid ini dia mempunyai beberapa sumber daya, Mbak, sehingga dia bisa pakai listrik ataupun pakai diesel, seperti itu. Saya penasaran Pak, seperti apa sih Pak pembuatan dari kereta api, mumpung lagi di kantor pusatnya PT Inka nih. Boleh Pak kita mari, ke sana? Pak. Ini mumpung pas sekali kita lagi ada produksi beberapa bis dan produksi beberapa kereta untuk kami ekspor ke New Zealand. Wah, keren. Gak hanya kereta saja, tapi juga ada bis. Ada bis juga. Boleh Pak, kita ke sana? Mari, ayo silakan, Pak, Pak. kita ke sana Pak. Sudah menggunakan perlengkapan safety yang berada di workshop PT Inka. Masih bersama Pak Puguh selaku GM Corporate Secretary. Dan Pak Puguh, ini kita berada di workshop. Tepatnya di mana nih Pak? Jadi ini salah satu workshop PT Inka Madiun, Mbak ya. Tempat kita packing kereta atau gerbong. Nah, ini yang ada di belakang kita ini flat car yang akan kita ekspor. Jadi di sini kita packing, kita pasang tali pengaman dan lain sebagainya agar aman nanti untuk dibawa ke kapal. Kemudian sampai tujuan nanti dia dibongkar dan disetting kembali. Berarti ini nantinya akan dikirim ke negara tujuan ya Pak ya? Iya, betul. Wah. Kalau selama ini PT Inka sudah ekspor kemana aja nih Pak? Kalau di Asia hampir ini Pak, di semua Asia Tenggara ya, seperti Filipina, kemudian Thailand, kemudian Malaysia, negara tetangga terdekat kita, kemudian Singapura. Singapura ini negara terdekat kita yang mempunyai spek yang paling tinggi, di sana persyaratannya sangat tinggi. Kemudian di Bangladesh kami juga pernah, kemudian ke Australia dan ke New Zealand. Pak. Wah, kita berarti nggak kalah dengan negara-negara yang lain ya Pak ya, seperti Tiongkok benar, dan negara-negara penghasil kereta api lainnya begitu Pak. Apa yang membuat PT Inka ini bisa survive dan bersaing dengan kompetitor-kompetitor di seluruh dunia ini Pak? Jadi PT Inka ini perusahaan job order Pak ya, jadi kami sangat konsen terhadap apa yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi sebelum kami menawarkan kereta, kami diskusi dulu kebutuhan mereka seperti apa, kemudian kami arahkan sesuai dengan kemampuan teknologi, sesuai dengan teknologi yang berkembang saat ini, sesuai dengan safety dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya kami menyerap apa yang dimaui customer, tapi kami juga mengarahkan terkait dengan regulasi-regulasi yang ada. Sehingga produk yang kami hasilkan ini benar-benar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Selain itu, setelah kami kirim, kami juga ada pendampingan Mbak di operasionalnya. Sehingga kekurangan-kekurangan yang ada tetap bisa kita improve, kemudian kita bisa memberikan edukasi-edukasi terhadap pengguna maupun operator, sehingga mereka pun merasa puas terhadap produk Inka ini, dan pada gilirannya mereka akan
repeat order ataupun mengundang kami pada tender-tender mereka selanjutnya. Dan itu sudah dibuktikan banyak negara yang repeat order juga ya, atau memesan berulang kali ke PTNK. Ya, benar Pak. Di Bangladesh kami sudah 3 kali kirim ke sana untuk 3 kali tender yang mereka adakan. Yang paling sering dipesan atau diekspor itu produk apa Pak? Macam-macam sih Mbak. Kalau di Bangladesh kami kereta penumpang. Kemudian kalau di Filipina, nah ini Filipina ini malah kami pernah ekspor lokomotif Mbak. Lokomotif, kemudian kereta rel diesel elektrik. Jadi tetangga terdekat kita pun sudah mulai mempercayai produk-produk dari Inka ini. Kalau PT Inka ini atau Indonesia nih lebih tepatnya, kuatnya ini di pasar Asia, di antara yang lain, negara-negara yang lain juga penghasil pabrik kereta api, kita ini bersaing dengan siapa ini Pak? Ya, sejauh ini pesaing kita dari Cina Mbak, yang Cina, terutama ya. Karena kita masih bermain di pasar-pasar yang low price dan middle price, di mana di situ persyaratan-persyaratannya masih agak longgar. Kemudian di Singapura kemarin kami bermitra dengan Hitachi, sehingga kami bisa masuk ke sana dan alhamdulillah kita bisa memenuhi persyaratan tinggi yang dia berikan. Kalau dari segi harga, kita lebih gimana nih Pak PTNK Pak? Jadi untuk harga kita mampu bersaing Pak. Sejauh ini kami di Bangladesh selama 3 kali tender, kami head to head dengan Cina. Dan alhamdulillah kita bisa memenangkan tender tersebut. Apa Pak yang membuat harga kita ini bersaing tapi tetap berkualitas? Apakah memang produk atau juga core-nya ini sudah dari Indonesia sehingga tidak harus impor-impor lagi untuk barang-barangnya yang nantinya dipasang di kereta dan lain sebagainya? Seperti apa Pak yang membuat yang kita pertama, unggul? Kita mempunyai engineer yang kuat Mbak. Kemudian yang kedua, kita harus bisa sourcing atau mencari material yang kompetitif harganya langsung pada pihak produsennya. Kemudian yang ketiga, kita mempunyai sistem kemitraan Mbak. Jadi ketika kita menawarkan harga, kita menyusun spek bersama dengan vendor-vendor kami yang memang dia sudah proven pada bidangnya untuk ditawarkan secara bersama ke sana, sehingga harganya sudah bisa kita tekan. Kemudian kita harus bisa mengurangi reject Mbak. Jadi produk yang kita hasilkan ini harus bisa dioptimalkan sejak awal, harus bisa mempunyai kualitas yang bagus, sehingga tingkat kesalahan akibat proses produksi itu bisa ditekan. Diminimalisir begitu ya Pak ya, sehingga tidak membengkak untuk biayanya sendiri. Iya, seperti itu. Tapi ketika saya baca begitu Pak di PT Inka sendiri, ini untuk tingkat kandungan dalam negeri, artinya komponen-komponen dalam negerinya ini sangat tinggi, selalu di atas 40%. Apakah ini juga menjadi misi dan juga visi dari PT Inka untuk menggunakan komponen dalam negeri saja dibandingkan harus menggunakan yang lain? Negara Jadi lain. kami ini kan BUMN Mbak ya, badan usaha milik negara, sehingga kami selalu berusaha untuk bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi negara. Salah satunya adalah peningkatan kandungan lokal. Jadi kami sangat konsen pada perkembangan ekosistem perkeretaapian yang ada. Salah satunya adalah membina industri-industri yang ada di Indonesia ini agar bisa tumbuh berkembang bersama. Karena nggak ada gunanya apabila kita ini punya industri dalam negeri, tapi pemasoknya masih tetap dari luar negeri. Akhirnya ya kita tingkat kemanfaatannya itu tidak bisa maksimal. Dalam hal ini kita mengembangkan sistem piramida industri Mbak, di mana kami ada di tengah-tengah, kemudian industri dasar yang ada di bawah ini kami upayakan dari dalam negeri, kemudian yang di atas ini kami memanfaatkan riset-riset yang ada di perguruan tinggi Mbak. Dalam hal ini kami memanfaatkan mekanisme yang ada seperti kerjasama riset dengan perguruan tinggi yang ada di platform Kedaireka Mbak. Itu sudah kami jalankan untuk produk bis ini Mbak. Jadi kami ada produk bis listrik yang kemarin digunakan di G20, itu kami kerjasama dengan 4 perguruan tinggi melalui platform Kedaireka. Seperti itu. Luar biasa. Pak, PT Inka ini kan namanya Industri Kereta Api Persero. Betul. Tapi pada faktanya ternyata tidak hanya kereta api saja yang dibuat, tapi banyak ada bis, lalu juga
ada storage juga. Produk apa aja sih Pak yang dihasilkan oleh PT Inka dari dulu sampai sekarang ini selalu berkembang begitu? Apa saja yang dihasilkan? Ya, jadi kami selain membuat kereta api, Mbak, juga membuat kendaraan berbasis listrik. Nah, itu kami kembangkan mulai dari bis, kemudian kereta yang ada di Taman Mini, Mbak, kami istilahkan dengan remover. Jadi dia menggantikan kereta lama yang ada yang bergerak di atas mengitari Taman Mini. Kemudian kedepannya kami mau mengembangkan kereta gantung, Mbak. Nah, ini mau kita bikin di Batu, Mbak. Nah, ini kami sudah mulai studi awal. Kemudian ini kami harapkan ya dalam tahun ini bisa close pengadaannya. Keren. PT Inka selalu sukses semoga ya Pak ya. Pak, katanya di PT Inka ini ada kafe dalam kereta. Udah pengembangan bisnis selain kereta, tapi juga ada pengembangan bisnis wisata, museum dan lain sebagainya. Boleh Pak, saya diajak jalan-jalan ke sana? Kita ke sana. Boleh. Siap. Wah. Ayo Pak, kita masuk. Ini di mana Pak? Nah, ini kereta kami yang pertama ini Pak. Namanya Sibelo Koda Troya. Sibelo Koda Troya. Ya, tahun 81 dibikinnya. Jadi kursinya memang dari anyaman bambu seperti ini ya Pak ya? Ya, ini kita bangun kembali sesuai bentuk aslinya. Jadi dulu itu pakai penjalin gini Pak. Penjalin ya namanya ya. Ini seperti nostalgia Pak. Itu. Tapi ini sekarang lebih lebar space-nya ya Pak ya? Sama sih Mbak. Jadi lebar kereta, tinggi kereta itu udah standar. Cuman kita bagaimana caranya kita desain agar ruangannya bisa lebih optimal. Lebih leluasa juga. Siap. Boleh Pak, kita duduk aja mari ya, Pak kita. Ya? Duduk Pak, kita nikmati apa yang ada. Pak, pengembangan dari bisnis PT Inka sendiri ini seperti apa sih Pak sebenarnya? Ada pembuatan KRL, pembuatan kereta api, bus, bahkan juga ada kafe yang sekarang dibuat. Berarti bisnisnya semakin melebar ini Pak? Iya, betul Pak. Jadi di era pasca COVID-19 ini kan kita harus benar-benar kreatif Pak ya. Jadi untuk mencapai PT Inka yang bisa survive di masa depan, kita harus benar-benar inovatif. Nah, salah satunya kita berusaha untuk membuat angkutan darat lainnya di luar kereta api. Nah, dalam hal ini yang berbasis listrik, Pak. Ini kita mulai mengembangkan bis listrik, seperti yang saya sampaikan di workshop tadi. Kemudian kita mulai membuat tremover. Tremover itu kereta berbasis baterai yang dioperasikan di Taman Mini, Pak. Jadi saat ini pasca COVID-19 ini, Mbak ya, orang kan sudah enjoy dengan Zoom meeting, dengan meeting-meeting online, sehingga pergerakan manusia untuk kepentingan bisnis itu menjadi berkurang. Sehingga orang cenderung pergi-pergi untuk kepentingan wisata, untuk hal-hal yang fun dan lain sebagainya. Sehingga kita mulai mengarah ke sana. Kemarin kita sudah membuat prototipe kereta untuk kereta wisata, di mana di atasnya itu ada kacanya sehingga orang bisa melihat keluar dengan leluasa. Kemudian kita mulai masuk ke bisnis amusement park, di mana kita suplai kereta gantung di Batu, Mbak. Ini sedang kita rencanakan dan mudah-mudahan bisa tahun ini kita mendapatkan kontraknya. Kemudian kita juga bikin bis listrik yang kemarin dipakai di G20, yang kedepannya akan kita perbanyak untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya. Ini kita dapat kontrak untuk di Surabaya dan di Bandung, Pak, untuk bis listrik ini, dan mudah-mudahan bisa berkelanjutan ke depannya. Wah, ada bis listrik juga nih, Surabaya dan Jadi ada dua macam bis listrik yang kami buat. Bis listrik yang panjangnya 8 meter, medium bus, kemudian ada yang 12 meter, bis listrik yang besar. Ya. Tantangan yang saat ini dihadapi oleh PT Inka seperti apa, Pak? Ya, jadi saat ini perusahaan kereta api di dunia ini lagi oversupply, Pak. Jadi permintaan sedikit, sedangkan sizing mereka sudah terlanjur besar, sehingga kami semua harus bersaing satu dengan yang lain. Jadi perusahaan di Cina pun juga lagi
gencar-gencarnya intens ke pasar agar bisa mengeluarkan produk mereka. Dalam hal ini kami mengembangkan pemasaran non konvensional, Mbak. Kalau biasanya kami jual putus, nah sekarang kami mulai membawa modal untuk bisa kami tawarkan ke customer. Kemudian konsep di Bandung dan di Surabaya ini customer membayar apa yang mereka pakai, jadi rupiah kilometer istilahnya, sehingga mereka tidak perlu investasi dan tidak disuguhkan kalau bis tersebut tidak beroperasi. Dan di lain pihak mereka tidak perlu memiliki sarana dan tidak perlu merawat, semua akan dilakukan oleh operator. Dalam hal ini kami bekerja sama dengan Damri, Mbak, untuk yang di Bandung dan di Surabaya. Seperti itu, Mbak, bisnis yang kami kembangkan agar kami bisa survive di kedepannya. Termasuk juga memikirkan bagaimana bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, Pak. Seperti kita ketahui bahwa PT Inka ini juga membuat cold storage yang ini berhubungan dengan industri-industri yang lain seperti perikanan dan lain sebagainya. Bisa dijelaskan lebih lanjut ini, Pak? Iya, jadi kami kemarin telah membuat cold storage, Mbak, yang telah kami uji cobakan di Pelni, Mbak. Jadi cold storage yang kami bikin ini adalah smart cold storage, Mbak, di mana kantor pusat bisa mengendalikan atau memonitor cold storage tersebut. Jadi dia tahu, oh ini posisinya di daerah mana, kemudian temperaturnya terpantau berapa, kemudian dia kalau mau mendinginkan atau mengurangi dinginnya atau meng-off-kan, bahkan untuk keperluan yang lain itu bisa dikendalikan dari kantor pusat. Nah, ini sudah berjalan dengan baik, kemudian kami akan mengembangkan untuk keperluan yang lainnya. Dalam hal ini kemarin kami kerjasama dengan Perindo dan dengan perguruan tinggi dengan konsep Kedai Reka, Mbak, di mana kami memanfaatkan Kedai Reka, riset yang dibiayai oleh Kementerian atau Dirjen Dikti, Mbak, 50% dari sana, kemudian 50% dari perusahaan yang terkait. Nah, itu nanti kami akan bikin cold storage yang diperlukan oleh Perindo Perikanan Indonesia, Mbak. Jadi dia akan buat cold storage yang bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain sesuai dengan kebutuhan. Berarti memang harus bekerja sama dengan lintas sektor juga ya, Pak, ya, termasuk juga dengan pihak-pihak perguruan tinggi begitu. Iya. Apa saja ini bentuk kerjasamanya dengan, terutama untuk perguruan tinggi? Ya, yang pertama kami sudah lakukan untuk pembuatan bis listrik, Pak. Nah, pembuatan bis listrik ini kami dengan konsep Kedai Reka ini bekerja sama dengan 4 perguruan tinggi, leadernya ITS, kemudian anggotanya ada ISI Denpasar, ada UNER, dan ada UGM. Nah, ini sudah jadi bis listrik yang dipakai di G20 kemarin. Kemudian kami juga ada kemitraan dengan Poltek yang ada di Madiun ini, Mbak. Dia punya kelas yang ada di Inka ini. Jadi beberapa semester mereka kirimkan mahasiswanya untuk belajar di Inka sekaligus mengerjakan proyek-proyek yang ada sesuai dengan kapabilitas mereka. Kemudian yang terakhir ini kami akan bikin cold storage untuk Perindo, Mbak, di mana nanti dia akan menempatkan cold storage itu pada pusat konsentrasi ikan yang ada, karena ternyata ikan ini musiman, Mbak. Pada saat ini dia akan berada di daerah A, kemudian besok pindah ke daerah B, demikian seterusnya, sehingga cold storage ini bisa dipindahkan dari tempat-tempat yang memerlukan, sehingga dia tidak perlu investasi gudang yang bersifat tetap, di mana di situ overheadnya cukup besar. Dia akan investasi alatnya saja, seperti itu. Dan Inka bisa menyediakan itu semua. Itu kami akan coba bekerja sama dengan perguruan tinggi. Pak, apa langkah ke depan Inka untuk tetap survive dengan tantangan global yang begitu luar biasa, terutama dari krisis energi juga, karena pengembangan listrik ini juga menjadi PR juga bagi Indonesia. Yes, jadi kata kunci, Mbak, untuk perusahaan apa saja untuk bisa tumbuh dan berkembang itu adalah inovasi dan kolaborasi. Nah, ini kami konsisten dengan inovasi dan kolaborasi, di mana inovasi ini ya kami akan kembangkan sesuai dengan kondisi pasar dan permintaan pasar. Jadi kami harus adaptif terhadap kondisi yang ada. Seperti di era COVID ini ya kami akan adaptif dengan apa yang diperlukan sekarang. Kemudian untuk kolaborasi ya kami akan kolaborasi dengan customer kami, dengan lembaga pendidikan tinggi, dengan pemasok-pemasok kami, sehingga ekosistem
perkereta-apian atau ekosistem kendaraan listrik yang sekarang lagi gencar-gencarnya didorong pemerintah agar berkembang, terutama industri dalam negeri, ya, kami sangat berharap bisa berpartisipasi di situ. Inovasi dan juga kolaborasi ini menjadi kunci bagi PT Inka. Kuncinya itu Pak, 3 itu. Untuk tetap survive. Ya. Baik Pak Pupu, terima kasih. Semoga PT Inka selalu sukses. Terima kasih dukungannya Pak. Terima kasih. Sekian pemirsa Bincang Pagi kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya.